Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafda Mausin, NIM 2104411454. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel atau wireless. Jenis-jenis topologi jaringan. 1. Topologi bus, yaitu jenis topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pulsa sebagai tempat yang mana seluruh klien atau server terhubung. Fungsi dari topologi bus ini adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Ciri-ciri dari topologi bus adalah 1. Merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang ketiga, setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Selanjutnya, berikut ini karakteristik dari topologi bus, yaitu proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Yang kedua, adanya kabel utama yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data. Yang ketiga, setiap node atau akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Selanjutnya, cara kerja dari topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel atau suatu jaringan komputer. Pada setiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Pada ujung atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Beberapa kelebihan dari topologi bus yang diantaranya yaitu memilih irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasinya tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Berikut ini beberapa kelemahan dari topologi bus, yang diantaranya terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Oke, lanjut. Yang kedua adalah topologi jaringan ring. Merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusun jaringan yang berupa node, link, stasiun saling berhubungan secara geometris. Bisa disederhanakan, topologi merupakan berbagai cara menghubungkan jaringan komputer dalam skala tertentu untuk suatu keperluan. Cara kerja topologi ring: setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring, dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri topologi ring. 1. Teknologi IBM yang biasanya dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Yang kedua, menggunakan standar IEEE 802.5. Yang ketiga, secara alur dan tata letak fisik jalur jaringannya membentuk cincin. Prinsip-prinsip koneksi topologi ring adalah sebagai berikut. 1. Penyelipan data adalah proses di mana data dimasukkan dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan bit-bit tambahan lainnya. Yang kedua, penerima data atau proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data
dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data dikirim disalin. Kelebihan topologi ring adalah sebagai berikut, yaitu semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Yang selanjutnya, kekurangan topologi ring sebagai berikut. 1. Sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling berhubung satu sama lain. Apabila komputer yang rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang selanjutnya, topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah di setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hubungan hub atau switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Selanjutnya, karakteristik topologi jaringan. Setiap node berkomunikasi secara langsung dengan node sentral node. Trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Kedua, mudah dikembangkan. Setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Yang ketiga, tidak terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut dan terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Yang kelima, kelebihan topologi star, yaitu kerusakan pada satu saluran hanya akan mengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kekurangan topologi star yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Selanjutnya, topologi tree. Ini pada umumnya menggunakan sistem pohon mempunyai banyak cabang. Jadi diartikan ke dalam bahasa Indonesia, topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Cara kerja topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jenis jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunanya digunakan sebagai media interkoneksi atau antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik topologi tree. Antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang berbentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada setiap tingkatan. Kelebihan topologi tree. Antar kelompok memiliki komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan membentuk topologi star akan menyebabkan kekurangan topologi tree. Kinerja yang lambat. Hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Jika komputer yang ada tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua kelompok secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh media layanan internet atau ISP. Jadi jenis topologi mesh.
Topologi mesh fully connected atau topologi mesh vertical connected. Beberapa kelebihan tersebut antara lain, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan dan atau pengguna dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang sering di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. 3. Topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Memiliki beberapa kekurangan diantaranya: 1. Proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Topologi ini memiliki kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Ciri-ciri topologi mesh: konsep internet, tidak ada client server, semuanya bertindak sebagai klien dan server. Peer-to-peer, bentuk yang sangat sederhana adalah array dua tersebut di dimensi tempat masing-masing simpul saling berhubungan dengan komputer tetangganya. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi mesh adalah digital cross connect atau DCC dengan satu atau lebih dua dan sinyal aggregate, dan tingkat cross connect atau koneksi perselangan yang bermuatan pada level sinyal STH. Kesimpulan, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur pada penyusun jaringan, yaitu model link station. Topologi terdiri dari beberapa jenis, yaitu bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.